Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Huzaifah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Jakarta Pusat 1, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250014982. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Jakarta Pusat 1 untuk uji kinerja pada kelas 12 dengan tema perkembangan peradaban Islam di dunia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum mulai mata pelajaran PAI pada hari ini, doa mulai. Anita, Aulia, Azura, Catherine, Dania, Dara, Stefan, Elsa, Gina, Erdiansa, ada mana Erdi? Izin juga. Indra, Kaila, Marsha, Alfi, Nais, Aswa, Kakak, Devan, Rosa, Sabta, Siren kemana? Izin juga. Siti Sahara, izin juga. Soraya, sama. 3 orang ya. Veneza, Bulan. Oke. Alangkah baiknya kita semua menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Ya, silakan semuanya berdiri.
Islam di dunia, khususnya di Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat. Oke. Baik, sebelum kita ke materi, kalian juga harus tahu tujuan pembelajarannya. Ya, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangan peradaban Islam di wilayah Asia, ya, khususnya di Asia Tengah, Tenggara, dan Asia Timur dengan benar. Jadi nanti kalian menganalisis, mengidentifikasi bagaimana perkembangan peradaban Islam yang ada di Asia. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan, ya, tokoh-tokoh penting dan peninggalan peradaban Islam di Asia dengan tepat. Oke. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di Asia dengan kritis. Jadi nanti faktor apa aja yang membuat peradaban Islam itu maju dan faktor apa aja yang membuat peradaban Islam di Asia mundur, ya, dengan kritis. Oke, lanjut yang terakhir. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu meneladani semangat kemajuan dan mengambil hikmah dari sejarah peradaban Islam di Asia. Ini saya ada foto. Foto apa? Taj Mahal. Oke. Foto Taj Mahal ini adalah merupakan salah satu bukti kemajuan peradaban Islam di Asia. Oke, coba Alfi, coba. Apa yang kamu rasakan setelah kamu melihat foto Taj Mahal yang begitu megah ini? Kagum, Mbak. Kagum. Bisa membangun masjid semegah dan seindah itu di negara yang dominasi populasi itu diisi oleh orang-orang yang beragama Buddha dan Hindu. Oke. Walaupun berada di daerah atau di negara yang bukan mayoritas Muslim, ya, tapi bisa terwujud, terbentuk, terbangun suatu bangunan yang begitu megah, ya, masjid yang begitu indah, yaitu yang bernama Taj Mahal. Oke, Naswa, Taj Mahal ini ada di negara mana? Dia ada di negara India. Negara India. Nah, coba kamu sebutin tokoh dari Taj Mahal ini siapa, satu aja. Itu ada Shahjahan. Shahjahan. Dia itu siapa? Ya ini apa tokoh penting di pembangunan ini itu Kaisar Mughal. Oke, jadi tokoh penting dalam pembangunan Taj Mahal ya namanya Shahjahan. Atau banyak lagi tokoh-tokoh terutama di perkembangan peradaban Islam di India. Ada Muhammad Iqbal, ya, ataupun ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Ya, metodenya nanti saya tayangkan video. Ini sudah merupakan penjelasan singkat perkembangan Islam di dunia dan juga terutama di Asia. Nanti kalian catat yang pentingnya. Ya, durasinya kurang lebih 10 menit. Kita pelajari sama-sama. Silakan disaksikan.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memulai peradaban Islam. Khususnya ketika Nabi sudah berusia 40 tahun. Ya. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang ada. Beliau menyusun konstitusi pertama dalam sejarah Islam, yakni Piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar Untuk memperdalam lagi ya pengetahuan kita tentang penyebaran Islam di dunia, khususnya di Asia, ya, saya membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Oke. Untuk kelompok pertama itu dari Ahmad Rizky sampai Catherine. Ya. Nanti cari materi tentang Asia Tengah. Ya. Kelompok 2 dari Dania sampai Marsha. Materinya tentang Asia Tenggara. Ya. Kelompok 3 dari Alfi sampai Wulan. Materinya tentang Asia Timur. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat infografis digital. Saya nanti dibuat infografisnya. Tentang apa aja yang dicari? Ada 3. Yang pertama yang dicari itu adalah tokoh pentingnya. Ya, tokoh penting dari perkembangan Islam di Asia Tengah, misalnya siapa aja? Ya, di Asia Tenggara siapa aja? Terus di Asia Timur siapa aja? Itu dicari. Kemudian peninggalannya, ya, baik berupa bangunan ataupun karya-karya ilmiah juga bisa. Ya, misalnya membuat buku apa, ya, itu bisa. Itu termasuk juga peninggalannya. Yang ketiga yang dicari adalah faktor kemajuan dan kemundurannya. Oke. Ya, setelah itu nanti dikumpulkan. Ya, dikumpulkan, nanti dipresentasikan di depan. Jelas? Oke, kita 15 menit cukup ya untuk membuat infografis. Nanti 15 menit lagi untuk presentasi di depan. Oke, silakan dimulai untuk pembuatan. Nanti tugasnya dikirim ke email saya ya. Nih, dari depan. Ya, dibuat yang bagus. Terus yang bagian presentasi nanti dijelaskan ya. Jadi jangan hanya sekedar dibaca saja. Dijelaskan tokoh-tokohnya siapa aja, ya, faktor-faktornya apa. Harus bisa, ya, presentasi harus bisa menjelaskan. Ya, kerjasama. Ya. Bagian presentasi juga siapkan apa nanti yang akan dijelaskan di depan. Bagian pendengar juga siapin pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Biar semuanya aktif, jangan sampai ada yang pasif dalam pembelajaran ini. Ada sebuah apa nggak Pak? Pasti presentasi. Nanti kan ditampilin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 1 ingin Presentasikan infografis dari Asia Tengah. Ya, silakan. yang pertama
karena sering menjadi tempat pertukaran perdagangan di dunia yang disebut dengan jalur sutra. Dan tokoh-tokoh pentingnya itu ada di Istan. Dia adalah nakuk yang membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Dia dikenal dengan sangat ganas. Dan kedua itu Tamerlane atau Timurlane. Dia adalah pendiri dari Kekaisaran Timur. Dan dia jadi yang membuka jalur menjadi tempat pertukaran budaya di berbagai dunia. Ya, jadi peninggalannya. Baru peninggalan di Asia Tenggara ini ada Masjid Bibi itu adalah masjid megah yang dibangun oleh Kemenggai di Samarkand. Terus yang kedua adalah Amir, itu makam Kemenggai yang terkenal dengan arsitektur Islam dan ketiga jalur sutra. Jalur sutra ini adalah jalur perdagangan kuno yang menggabungkan timur dan barat. Yang membawa kemajuan ekonomi dan budaya di Asia Tengah. Ya. Lalu ada faktor kemajuan yang membuat Timur Tengah ini maju, yaitu karena Timur Tengah ini letaknya itu strategis, yaitu di jalur sutra. Karena Timur Tengah ini maksudnya bisa menghubungkan dari negara satu dengan negara lain. Dan juga toleransi antar budaya ini juga sangat bagus karena di sana juga banyak budaya lain yang masih ada dan masih toleransi. Terus juga menjadi pusat pembelajaran karena kan banyak ilmuwan yang di sana menjadikan kalau kota di Asia Tengah itu menjadi kota untuk pertukaran ilmu. Terus juga di sini ada faktor kemundurannya, yaitu karena penyerangan bangsa Mongol. Karena bangsa Mongol ini mengambil alih dan memulai peperangan di sana. Terus juga ada konflik yang antar kerajaannya. Terus juga Saya mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 2 dulu, silakan. Ya. Apa saja peninggalan penting dari masa jaya Islam di Asia Tengah? ini tadi saya lihat tadi ada peninggalannya. Ya, silakan langsung dijawab. Ada ini ada Masjid Bibi Khadijah, itu masjid yang dibangun oleh Tamerlane Samarkand. Terus juga di sana juga ada komplek Registan, itu juga di Samarkand. Terus juga ada makam Imam Besar Al-Bukhari di sana. Terus juga di sana kan tadi ada menjadi pusat pendidikan di sana, pertukaran ilmu. Jadi di sana itu banyak tersimpan manuskrip ilmiah tentang matematika, astronomi, kedokteran. Oke. Jawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini saya dan Nia sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara. Jadi Islam itu masuk ke Asia Tenggara sekitar pada abad tahun ke-13 melalui jalur perdagangan internasional di Samudra Hindia. Nah, ada beberapa yang ingin dijelaskan, ada tokoh penting, peninggalan sejarah, dan faktor kemajuan dan kemunduran Islam. Ini ada gambar tokoh penting. Jadi tokoh pentingnya itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya cuma bisa menjelaskan 3 karena nggak muat. Jadi ada Raden Patah, Wali Songo, Sultan Malik Al-Saleh. Jadi tokoh pentingnya yaitu Sultan Malik Al-Saleh sebagai Raja Islam pertama di Samudra Pasai, Raden Patah pendiri Kesultanan Demak, dan Wali Songo yang menyebarkan Islam lewat budaya seperti wayang dan gamelan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peninggalannya. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Nah, di Masjid Agung Demak ini didirikan pada abad 15 Masehi yang didirikan juga oleh salah satu wali songo yang sudah dijelaskan oleh Ata tadi. Terus
Terus juga dia merupakan masjid tertua di Jawa. Terus selanjutnya ada naskah Jawi. Nah, naskah Jawi ini yaitu ditulis dengan bahasa Arab Melayu dan berisi ajaran agama Islam dan hukum ajaran agama Islam. Nah, sejak sudah adanya bahasa Latin, jadi naskah Jawi ini mulai disingkirkan atau mulai disingkirkan lah para ulama. Selanjutnya ada faktor kemajuan dan kemunduran. Ini akan dijelaskan faktor kemajuan. Nah, yang sini ada perdagangan internasional. Nah, para umat Muslim itu menyebarkan ajaran agama Islam melalui berdagang. Jadi dia berdagang lah ke beberapa negara kayak Cina, Malaysia, India. Terus dia berdagang sambil dia menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, dia mengajarkan agama Islam itu juga dengan cara damai. Dan dia ketika berdagang itu juga adil dan jujur. Nah, kedua, dukungan dari kerajaan Islam. Raja dan bangsawan ikut memperkuat dakwah. Nah, maksudnya adalah kerajaan Islam, pemimpin kerajaan Islam yang masuk Islam ini menjadi dukungan untuk ajaran agama Islam itu. Jadi para rakyatnya otomatis mengikuti dan akan ada kebijakan dakwah untuk mengikuti ajaran agama Islam itu. Jadi adanya dukungan kerajaan agama Islam ini sangat berpengaruh. Selanjutnya ada faktor kemunduran agama Islam di Asia Tenggara. Mungkin ada 3 yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada kedatangan penjajah Barat. Jadi penjajah Barat itu masuk seperti Portugis, Belanda, dan Inggris itu masuk ke wilayah Asia Tenggara untuk mengambil kekuasaan di pusat perdagangan. Jadi dia ingin menguasai pusat perdagangan dan wilayah Islam. Nah, akhirnya karena adanya kedatangan penjajah Barat, nah hal ini tuh menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam itu kehilangan kekuasaan dan mereka juga kehilangan kemandirian politiknya. Nah, yang kedua itu ada perpecahan antar kerajaan Islam. Jadi tidak adanya persatuan membuat mudah ditaklukkan. Itu maksudnya gimana? Jadi persaingan dan perang antar kerajaan Islam itu melemahkan persatuan umat. Nah, hal ini menyebabkan kerajaan Islam itu lebih mudah ditaklukkan oleh para penjajah. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh budaya Barat. Jadi gaya hidup dan pemikiran Barat yang masuk itu membuat melemahkan semangat keagamaan dan keilmuan. Nah, hal ini menggeser nilai Islam yang akhirnya menyebabkan kemunduran ajaran agama Islam. Sekian yang dapat kami jelaskan. Mungkin ada pertanyaan. Mengapa Islam dapat berkembang melalui jalur perdagangan di Asia Tenggara? Mengapa Islam dapat berkembang melalui jalur perdagangan di Asia Tenggara? Jadi Islam itu berkembang melalui jalur perdagangan karena para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Persia membawa ajaran Islam sambil berdagang di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Gresik. Nah, selain itu, perdagangan itu menciptakan hubungan sosial dan budaya yang mempercepat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, hal ini tuh maksudnya perdagangan itu bisa menyebarkan ajaran Islam itu secara damai tanpa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kita dari kelompok 3, kita akan mempresentasikan tentang peradaban Islam yang ada di Asia Timur. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang akan dibahas, sebelumnya itu aku mau ngasih tahu kalau misalkan Islam mulai masuk ke Asia Timur itu pada abad ke-7 Masehi. Dan wilayah atau negara yang masuk dalam Asia Timur itu contohnya ada Jepang, Tiongkok, Korea, entah itu Selatan dan Utara, dan Mongolia. Terus juga kita mulai masuk ke tokoh-tokoh penting yang ada di penyebaran Islam yang ada di Tiongkok dan Jepang. Kita di sini ngambil 4 tokoh. Yang pertama itu ada Sa'ad bin Abu Waqqas. Beliau ini itu gubernur Muslim yang ada di Yunan. Terus beliau itu memperkenalkan pendidikan Islam dan beliau juga menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis dengan nilai Islam. Yang terakhir itu ada Abdul Rashid Ibrahim. Beliau ini tokoh dari Jepang dan beliau ini tuh
beliau juga merupakan pendiri Masjid Kobe yang ada di Jepang. Gambar di sini itu yang pertama ini ada Abdul Rashid yang di atas sini. Terus yang di sini itu ada Syed Ajal Syams Al-Dirumah. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan peninggalan sejarah dan budaya Islam di Tiongkok dan Jepang. Nah, buat yang Tiongkok itu ada Masjid Huangse. Yaitu ada di kota Guangzhou. Dia didirikan pada abad ke-7, teman-teman. Dia ini dipercaya dan dibangun oleh salah satu tokoh yang tadi Nesa kasih tahu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Masjid Huangse ini adanya di Tiongkok ya. Terus ada juga aku masukkan tambahan dari Tiongkok itu ada Masjid Abu Qian. Itu didirikan pada 742 Masehi. Dia itu perpaduan antara arsitektur Islam dan tradisi Tionghoa. Dan Masjid Agung Qian itu salah satu masjid tertua di dunia. Terus ada Masjid Kobe. Masjid Kobe itu didirikan pada Oktober 1935. Dan terus ada Masjid Tokyo Chami. Masjid Tokyo Chami itu didirikan pada 1938 oleh imigran Muslim, yaitu Baksir. Nah, kedua Masjid Kobe dan Masjid Tokyo itu adanya di Jepang. Kedua masjid itu adalah pusat kegiatan dakwah dan pengembangan kebudayaan Islam di Jepang. Untuk gambaran ini itu ini Masjid Huangse. Ini Huangse. Terus boleh masuk ke bawah. Nah, dan ini salah satu gambar Masjid Kobe yang ada di Jepang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor kemajuan peradaban Islam di Asia Timur. Yang di sini kami sertakan dua. Yang pertama yaitu perdagangan dan diplomasi internasional. Maksudnya itu gimana? Jadi penyebaran Islam itu melalui jalur sutra, darat dan laut yang menghubungkan antara pedagang dari Arab, Persia, Asia Timur, itu mereka bersatu di situ. Nah, konsep dagang ini menyatukan dakwah Islam yang membuat dakwah ini semakin menyebar melalui perdagangan dan diplomasi internasional ini. Terus yang kedua ada toleransi pemerintah lokal. Jadi pada saat itu dinasti Tang dan Yuan itu membebaskan pedagang Muslim pada saat itu untuk beragama. Jadi membebaskan beragama yang sehingga membuat pedagang Muslim ini bisa membangun masjid, komunitas itu karena adanya toleransi dari pemerintah lokalnya sendiri. Faktor kemunduran peradaban di Asia Timur itu ada dua juga. Yang pertama yaitu posisi sebagai minoritas kecil. Jadi hampir seluruh negara di Asia Timur itu Islam ini sebagai minoritas yang sangat kecil sehingga kekuatan sosial politiknya itu terbatas. Nah, terus yang kedua ada asimilasi budaya dan sekularisme. Jadi budaya seperti Konfusianisme, Shinto, Buddhisme itu mempengaruhi kehidupan sosial sehingga banyak generasi muda itu yang merasa mengalami krisis identitas gitu, kurangnya identitas. Mungkin ini dari penjelasan kami. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin ada pertanyaan. Boleh? Bagaimana bentuk pengaruh Islam terhadap seni dan arsitektur di Tiongkok? Oke, aku izin menjawab. Pengaruh Islam di Tiongkok itu sama dengan akulturasi Sino-Islami. Kalau dari arsitektur itu masjid di Tiongkok itu menyerupai kelenteng atau atapnya itu melengkung dan dominasi atapnya itu berwarna merah, kuning atau enggak emas. Dan elemen Islamnya atau yang disebut dengan mihrab itu tetap ada. Terus kalau dari seni itu tuh munculnya kan asimi atau kaligrafi Arab dengan gaya lukis atau gaya teknik kuas Tiongkok gitu. Itu sering dihiasi segel atau disebut dengan zinyak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok
saja, ya. Terus juga faktor-faktor kemajuannya apa, kemundurannya kenapa, itu sudah dijelaskan. Dan itu kelompok 3 yang sudah sangat bagus untuk penjelasannya dari awal sampai akhir. Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian ya tentang materi ini, saya sudah membuat beberapa pertanyaan di dalam Google Form. Kalian bisa lihat di handphonenya masing-masing. Silahkan dijawab ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami dari materi pada hari ini. Mari kita lihat ya yang sudah bagaimana menurut Anda peran Islam dalam membentuk identitas sosial dan budaya di Asia? Kemudian perkembangan Islam di Asia dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat modern saat ini. Ya, ketiga, pelajaran atau nilai apa yang dapat kalian ambil? Kita simpulkan ya untuk materi pada hari ini. Kalau sudah bisa diperhatikan ke depan. Oke, untuk kesimpulannya di sini ada 2. Ya. Yang pertama, perkembangan Islam di Asia itu menunjukkan proses penyebaran yang dinamis ya dan adaptif terhadap kondisi sosial, politik serta budaya lokal. Jadi Islam itu masuk ke berbagai wilayah Asia melalui, tadi udah dijelaskan ya, ada berbagai jalur. Ada yang melalui apa? Perdagangan, ada yang melalui dakwah, ada juga yang melalui jalur kekuasaan politik. Tapi yang lebih banyak itu yang perdagangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam berkembang pesat karena sifat ajarannya yang universal. Universal itu apa? Menyeluruh. Jadi semua orang bisa menerima. Ya, mau dia agamanya apa, mau dia dari suku mana, ya, dan mudah diterima oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam. Ya, karena universal itu, makanya semua masyarakat bisa menerimanya dengan baik. Keberhasilan Islam di Asia juga menunjukkan pentingnya pendekatan damai. Jadi sifat yang harus kita lakukan, yang bisa kita ambil dari materi ini adalah kedamaian. Ya. Yang kedua, inklusif dan juga bisa menghargai apa? Kearifan lokal, menghargai orang lain. Jadi Islam itu mudah diterima. Ya, karena ajarannya yang damai, karena ajarannya yang menyejukkan, ya. Jadi tanpa menghancurkan atau menghilangkan budaya yang ada di negara tersebut, ya. Maka ajaran-ajaran Islam dapat menyebar nilai-nilai keagamaannya di Asia. Itu untuk kesimpulan dari materi hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih menjelaskan perkembangan Islam di dunia, tapi kita berpindah dari Asia. Nanti kita akan mempelajari perkembangan Islam di Eropa. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Mudah-mudahan ilmunya pada hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan Devan untuk bisa memimpin doa. Siap. Sebelum mengakhiri pada hari ini, doa mulai.